Dunia kerjaan itu kan berubah seiring dengan pergantian generasi ya. Contoh misalnya beberapa tahun lalu ketika Boomer sama Gen X masih dominan, mereka tuh kan lahir dibesarkan dengan wawasan bahwa ada kehidupan di masa penjajahan, sehingga bikin kita cenderung kerja keras. Zaman dulu tuh susah, cari uang tuh susah. Jadi dulu ada budaya yang datang paling pagi, pulang paling akhir, layak naik pangkat. Regardless hasil dan produktivitasnya, yang loyal tuh lebih disayang, walaupun nggak lebih produktif dari yang nggak loyal, kadang-kadang mereka juga akhirnya disayang. Maka orang berlomba-lomba kerja keras, kerja paling banyak. Tapi begitu berubah, Gen Y, Gen Z masuk mendominasi usia produktif, wawasan tentang kehidupan penjajahan itu kan cuma jadi dongeng gitu ya. Mereka tahu bahwa oh dulu ada penjajahan, tapi nggak terasa dekat sama mereka karena orang tuanya juga nggak hidup di masa penjajahan, walaupun kakeknya mungkin ya. Tapi di sisi lain mereka dapat exposure luar biasa dari media, dari sosmed, citizen journalism, Google, any digital access yang bikin mereka punya akses ke budaya yang berbeda, bahwa produktivitas dan hasil itu lebih penting dibanding misalnya dedikasi lu datang paling pagi, pulang terakhir. Dan dari channel-channel juga berbagai referensi budaya-budaya work smart itu juga mulai menular. Ada buku Work 4 Hours a Day, ada yang 4 Days of Work gitu ya, ketimbang misalnya 5 hari, 6 hari. Kita juga tahu digital nomad yang mengagung-agungkan luxury-nya lu bisa kerja, make money, tapi lu nggak perlu ke kantor. Jadi work from home itu sekarang udah bukan barang mewah lagi ya, kayak zaman sebelumnya dulu, kayak zaman Gen X, Boomers gitu ya. Akhirnya ini berdampak juga ke gimana performa diukur. Dengan berbagai macam istilahnya, ada yang menyebutnya KPI, which is Key Performance Indicator, ada yang bilang OKR, Objective Key Result. Intinya sebenarnya mirip-mirip, cuma ada pengembangan aja. Tapi sayangnya banyak yang tertarik sama gimmick namanya aja. Oh, kita harus bikin OKR atau bikin KPI atau apapun itu ya. Tapi kita nggak punya pemahaman yang dalam soal isinya nih apa sih sebenarnya, apa yang harus kita jagain dan apa yang make sense, sehingga akhirnya penerapannya ngaco. Dan ini bukan soal gimana cara setup performance evaluation aja ya, tapi artinya juga untuk karyawan tentang cara ngerti gimana caranya kerja yang benar. OKR itu bukan penilaian doang. Ketika lu mau menilai sesuatu, maka lu harus tahu apa yang dinilai, sehingga lu tahu harus apa yang harus lo fokusin waktu kerja. Jadi supaya kerja efektif, produktif, dan juga menghasilkan. Kesalahan yang paling umum ketika kita ngomongin bikin OKR, KPI, dan termasuk nanti kerjaannya itu adalah result oriented. Kedengarannya masuk akal banget ya, result oriented. Ya kerja kan untuk dapetin sesuatu. Jadi kalau nggak dapet yang diharapin, artinya dia nggak good enough dong. Gitu. Makanya cara ngukurnya adalah dengan resultnya. Kan orang bilang gitu. Ya kita lihat aja hasilnya kayak apa. Apalagi zaman sekarang yang ya udah deh, lo nggak usah pusingin gimana gue kerja, gue masuk kantor apa enggak, yang penting hasilnya. Leader-leader macam ini sering ngomong, gue nggak mau tahu lah caranya, pokoknya harus nyampe. Result oriented. Buat gue ini nggak pantas diomongin oleh seorang leader. Kenapa? Karena leader mana boleh sih ngomong gue nggak mau tahu. Jangan-jangan dia nggak tahu caranya. Terus kalau dia nggak tahu caranya, kenapa dia expect anak buahnya harus tahu caranya? Makanya kenapa dia bilang dia nggak mau tahu? Jangan-jangan memang dia nggak tahu. Tapi tenang aja, leader macam gini bakalan kita lewatin secara karir. Pasti nanti kita loncatin karena dia nggak mau tahu alias nggak tahu. Jangan-jangan. Jadi suatu saat kita yang tahu caranya sebenarnya lebih layak untuk di atasnya dia. Result oriented itu kan sebenarnya resulting. Ini adalah gimana kita menilai sesuatu hanya dari resultnya. Padahal result nggak selalu sejalan dengan proses. Contohnya misalnya gini. Ini cerita nyata ya. Gue dulu zaman SMA itu males banget ke sekolah. Masuk ke sekolah itu seminggu paling banyak cuma 4 hari. Selalu ada aja yang bolos. Kuliah pun mirip-mirip begitu. Ada 2 mata kuliah yang gue masuk cuma 3 kali. Hari pertama, ujian tengah semester, sama ujian akhir semester. Tanpa nitip absen. Karena kebetulan waktu itu dosen 2 mata kuliah ini bilang ya, lu kesini untuk belajar. Kalau kalian ngerasa udah bisa, ya udah nggak usah masuk, nggak apa-apa, kita buktiin di ujian. Dan akhirnya gue lulus gitu dengan nilai yang lumayan. Dengan pinjam catatan teman, gue kejar, gue pelajarin. Gue lulus dengan nilai yang ya lumayan. Di 2 mata kuliah itu gue dapet B. Nah lalu ternyata somehow pas kerja, kok karirnya ternyata menurut gue ya nggak jelek-jelek amat. Jabatan naik terus. Pernah juga jadi orang nomor 1 di perusahaan. Which kalau dilihat dan dijadiin contoh sukses, orang bisa jadi salah ambil kesimpulan. Karena orang akan bilang, oh si Untung dulunya males terus sekarang pernah jadi CEO juga. Artinya untuk jadi CEO, it's okay dong kita males-males, atau kebalikan. Nggak apa-apa. Masih sekolah tuh males-males aja. Karena tuh lihat aja, bisa kok jadi CEO kan, jadi begitu kan. Nah ini kan resulting. Sama kayak ketika orang nyetir mabuk terus nggak nabrak, terus habis itu kita bilang, oh kalau nyetir mabuk tuh nggak apa-apa. Tuh kemarin teman gue nyetir mabuk nggak nabrak tuh ya. Sementara begitu nyetir nggak mabuk malah nabrak. Sehingga bilang, oh kalau gitu lain kali kalau mau nyetir mabuk aja dulu. Kemarin teman gue nyetir nggak mabuk malah nabrak. Begitu mabuk malah nggak nabrak, kan gitu kan, nggak bisa. Itu kan resulting. Nah result itu nggak selalu bisa dijadikan indikasi bahwa prosesnya benar, bahwa kerjanya benar. Dan maka dari itu culture result oriented itu seringkali ngedorong orang untuk menghalalkan segala cara. Yang penting kan dapat resultnya gitu ya. Bodoh amat caranya mau gimana. Toh bosnya bilang gue nggak mau tahu caranya, kan selalu bilang gitu ya. Nah ini terjadi di banyak perusahaan. Ketika yang dilihat hasil, maka orang menghalalkan segala cara. Misal kalau di sosmed dibilang, goal lu adalah engagement, maka dia deh banyak deh sosmed di sini ya. Pasti ada teman-teman juga di sini yang bikin kuis berhadiah, soalnya gampang, hadiahnya menarik, supaya engagementnya tinggi gitu ya. Bener, engagementnya tinggi, orang dikasih soal gampang, terus habis itu hadiahnya bagus, iPhone terbaru. Tapi bukan engagement kayak gini kan yang kita mau cari. Engagementnya bukan sama karena konten yang bener. Akhirnya kontennya konten-konten sampah yang bikin engage. Follower
followernya banyak, terus habis itu beli follower. Ini juga sama gitu kan, itu hal-hal yang sering dilakukan. Atau yang juga sering dilakukan startup adalah di target growth kita harus bagus, omset kita harus naik. Maka dari itu ayo bakar uang, subsidi harga, dan benar omsetnya naik, tapi lalu apa bisnis sehat? Kan enggak. Maka dari itu kita perlu ngerti gitu, ketika kita set OKR, KPI atau apapun itu kita perlu ngerti. Yang pertama adalah apa? Kita harus identify outputnya tuh apa sih? Revenue itu output, contoh. Sales itu output gitu ya. Jumlah pelanggan itu output. Produk terjual itu output. Dan output ini adalah result. Dan kita nggak bisa kontrol output. Makanya tadi gue bilang result oriented itu salah, karena kita nggak bisa kontrol result. Kita nggak bisa kontrol output hanya dengan fokus di outputnya aja. Misalnya gini, lu ditarget revenue 100 miliar. Lalu lu udah ngelakuin apapun, segala macam cara, lu cuma bisa nyampe 50 miliar. Terus lu lihat, aduh angkanya 50 miliar, padahal targetnya 100 miliar. Lu plototin mau sampai mati, 50 miliar itu nggak akan berubah jadi 100 miliar. Dan lu plototin 50 miliar itu nggak kasih lu insight tentang apa sih yang harus gue lakuin supaya 50 miliar ini berubah jadi 100 miliar. Gimana caranya lu jadi nggak tahu gitu. Tapi bahwa resultnya masih di bawah ekspektasi 100 miliar itu lu bisa tahu. Tapi nggak kasih ide apa yang harus gue lakuin. Dan itu yang akhirnya seringkali orang salah. Orang set OKR, set KPI, itu outputnya doang yang ditaruh. Jadi set OKR atau KPI atau apapun namanya, kalau kita cuma taruh result, itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakuin adalah identify mana sih inputnya. Ini adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap terjadinya output. Intinya kalau mau merubah output, maka inputnya dulu yang harus dirubah, yang harus ditweak. Output ini adalah konsekuensi dari input, maka yang lo harus lihat adalah inputnya. Output itu cuma, gue belum nyampe. Oke, terus so what-nya apa lo lihat? Ini kontribusinya siapa sih? Ini building block-nya apa sih gitu. Kalau udah tahu outputnya nggak sampai, lihat inputnya apa, yang berpengaruh apa, dan lihat apa ada input yang nggak perform, apa ada yang bisa kita kulik gitu kan, dan mulailah improve dari sana. Artinya kalau mau lihat performance orang, output is one thing, tapi nggak cukup, tapi harus juga lihat input. Contoh misalnya gini, outputnya adalah kita mau pengen punya badan bagus, which itu output. Terus inputnya kan apa? Inputnya untuk punya badan bagus, misalnya ada 3 kriteria. Pertama adalah olahraga, yang kedua adalah atur makan, yang ketiga istirahat yang cukup. Nah seringkali orang mau punya badan bagus tapi nggak tercapai, padahal udah olahraga habis-habisan, tapi kok nggak nyampe karena kita cuma identify satu input, padahal masih ada lain. Ternyata makanannya berantakan, istirahatnya kurang. Jadi untuk dapat badan bagus yang harus dimonitor outputnya badan bagus itu sebagai output, inputnya juga olahraganya gimana, makannya gimana, istirahatnya gimana, dan apapun yang berpengaruh. Ketika kita udah tahu inputnya apa, yang ketiga adalah kita lihat input mana yang bisa kita kontrol dan mana yang kita nggak bisa. Misalnya gini, expected outputnya adalah naik mobil aman, nyaman, cepat, minim goncangan. Inputnya adalah kalau mau cepat berarti mesin power harus besar supaya kita bisa ngebut. Terus AC, jok, dan lain-lain untuk bikin nyaman. Suspensi untuk minim goncangan. Itu kan semua yang kita bisa kontrol gitu. Tapi ada yang kita nggak bisa kontrol, yaitu apa? Jalannya halus apa enggak? Kan kita nggak bisa kontrol gitu. Kita nggak bisa, jalannya nggak halus. Terus habis itu diaspal dulu, kan nggak bisa. Which kita nggak bisa kontrol. Nah, result oriented itu ngaconya adalah dia nggak peduli inputnya, dan lebih dalam lagi dia nggak peduli bahwa input ini ada input-input yang kita nggak bisa kontrol. Nggak mau tahu, pokoknya harus ada, harus nyampe cepet, tapi goncangannya nggak ada. Kan nggak bisa. Sementara jalannya hancur, nggak akan bisa gitu. Makanya dari itu ngaco. Jadi bikin OKR atau KPI atau apapun namanya itu, yang pertama lo harus ukur output result, apapun itu. Kedua adalah ukur input yang kita bisa kontrol, apa yang kita bisa tweak, kita udah do anything nggak untuk naikin itu. Yang ketiga adalah kita juga harus ukur input yang kita nggak bisa kontrol, untuk kasih gambaran seberapa faktor-faktor itu berpengaruh walaupun kita nggak bisa kontrol, supaya kita juga bisa antisipasi. Dan ini juga harus diaplikasiin ke gimana kita kerja sehari-hari. Jadi harus tahu outputnya apa, tapi jangan obsesif sama resultnya. Orang bilang tuh jangan terobsesi sama ujungnya, tapi harus sama perjalanan sama prosesnya. Jadi identify inputnya apa, terutama yang bisa kita kontrol, monitor dan do something untuk bisa naikin, dan identify input apa yang kita nggak bisa kontrol. Ada cara apa untuk anticipate itu apa enggak? Contoh, expected outputnya adalah perusahaan profit 1 miliar per tahun. Ini kan lo plotin kayak apa, nggak akan bantu apa-apa. Kok nggak berubah-berubah ya? Ini kok cuma 800 juta, nggak 1 miliar misalnya. Maksudnya kalau dari progresnya masih jauh, lo nggak bisa berbuat apa-apa hanya dengan melihat outputnya. Cuma sekedar tahu, masih jauh, tapi lo nggak tahu harus gimana. Inputnya yang harus kita lihat, which yang kita bisa kontrol apa aja sih? Pertama, profit itu didapat dari revenue dikali margin. Jadi yang pertama, inputnya adalah margin kita harus dilihatin nih gitu kan. Margin ini kan kita harus tahu cost-nya apa, mana cost yang kita bisa kontrol, seberapa kita bisa do something untuk hemat cost, which akhirnya ini jadi input pertama, soal cost effectiveness. Ini harus dihitung. Jadi kalau bikin OKR tadi, satu outputnya adalah misalnya menghasilkan keuntungan perusahaan sekian. Yang pertama berarti inputnya adalah margin. Margin itu komponennya adalah cost effectiveness gitu ya. Berapa sih uang yang udah lo keluarin untuk dapetin satu customer, dan komponen cost-nya apa aja untuk dapetin satu customer itu. Ada yang bisa dihemat apa enggak? Jadi kita bisa mulai petunjuk dari mana kita bisa mulai utak-utik gitu untuk punya margin lebih besar. Yang kedua adalah revenue. Revenue itu ada 4 komponen setidaknya ya. Ini beda industri akan bisa beda produk juga akan bisa beda ya. Yang pertama adalah berapa orang yang beli, yang kedua adalah berapa sering dia beli, yang ketiga adalah berapa rupiah dia spend per pembelian, yang
yang keempat adalah berapa banyak produk yang dibeli. Nah, dari sini aja ada 4 lever lagi yang lu bisa ulik dan terus lu bedah satu-satu. Kita bedah dulu dari produk dulu yang paling bawah. Berapa produk yang kita punya? Kan kita harus tahu gimana Paretonya, mana 20% produk yang menghasilkan 80% sales. Ada nggak cara supaya 20% produk Pareto itu bisa kita naikin penjualannya? Lalu dari 80% produk yang nggak gitu gede kontribusi yang cuma 20% itu, ada yang bisa dibuang nggak? Di drop aja nggak? Buang-buang waktu, malah mecah konsentrasi. Sekaligus, ada nggak produk yang kita bisa adakan yang lebih banyak demand-nya? Jadi, kalau kita bisa ada ini lumayan nih, bisa ngebantu revenue. Terus habis itu, lever yang kedua, berapa rupiah orang rata-rata beli per transaksi? Gimana sih caranya supaya naik? Ada nggak produk yang bisa di-bundling, di cross-sell, di upsell? Biasanya ini produk-produk yang berhubungan. Atau kayak tadi, ada nggak yang harganya bisa naikin? Karena ini akan menaikkan spending orang per transaksinya, dan itu akan ngebantu. Jadi itu lo dapat lagi satu input lagi. Terus yang ketiga adalah berapa sering customer beli. Ada caranya nggak bikin mereka beli lebih sering? Bisa dikasih voucher mungkin untuk pembelian selanjutnya supaya orang balik, atau sekedar kasih penawaran yang relevan yang lebih sering supaya mereka balik lagi. Dan yang keempat adalah berapa banyak beli. Ini kan konsep funnel aja ya. Jadi yang beli pasti lebih sedikit dari yang lihat iklannya. Artinya ada 2 cara untuk naikin jumlah orang beli. Yang pertama adalah jumlah orang yang lihat iklannya ditambah, entah dengan nambah budget, nambah channel, partnership dan sebagainya. Atau jumlah orangnya sama yang lihat tapi konversinya dinaikin, entah kemampuan persuasi iklan kita, sales kita, penawaran promo, garansi dan sebagainya. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika kita ngomongin OKR, KPI atau apapun namanya, nggak bisa fokus satu sama output aja. Harus tahu inputnya apa, contributing factornya apa, atau building blocks-nya apa. Kalau tahu dua-duanya akan memudahkan semua orang. Yang pertama adalah orang yang set target. Kalau lu orang yang set target, lu bisa bikin hitungan yang masuk akal dengan detail yang akurat, karena benar-benar dari inputnya ini sehingga goalnya ini. Nggak kasih target dari langit yang mengawang-awang ke tim, sehingga tim bisa lebih nerima ketimbang kalau ngawang-ngawang terus akhirnya ditolak, nggak masuk akal. Yang kedua, buat tim yang jalanin, mereka juga tahu harus apa yang dipelototin, dan mereka jadi tahu apa yang bisa ditweak untuk naikin output tadi. Dan akhirnya buat kedua belah pihak ini bisa assess performance dengan lebih fair. Nggak cuma sekedar nggak mau tahu, pokoknya harus nyampe, tapi tahu gimana itu nyampe dan lever apa aja yang harus kita monitor dan kita tweak supaya ujungnya nyampe.